Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Anak-anakku kelas 12 yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kerja keras dan tanggung jawab. Materi ini sangat menarik, terutama bagi kita semuanya yang harus memiliki sebuah kesadaran bahwa masa depan kalian yang akan datang tidak akan memiliki sebuah perubahan, tidak akan mencapai sebuah visi misi tanpa juga diiringi dengan sebuah kerja keras. Nah, kita akan membahas tentang kerja keras terlebih dahulu. Apa itu kerja keras? Apa itu kerja keras? Kalau kita melihat dari definisi kerja keras, maka kerja sendiri yaitu melakukan suatu kegiatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Sedangkan kerja keras sendiri memiliki makna, yakni suatu kegiatan untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Nah, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam bekerja, totalitas di dalam bekerja, profesional di dalam bekerja, itulah yang memiliki radar dalam kategori kerja keras. Sedangkan mereka yang berleha-leha, yang tidak memiliki gairah untuk bekerja, mereka yang hanya kemudian meminta-minta, menjadi parasit di keluarga, menjadi kebutuhannya ditanggung oleh orang lain, ini bukanlah orang yang memiliki kategori kerja keras. Kalian yang belajar dengan sungguh-sungguh, kalian yang ikut berbisnis dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang dikategorikan kerja keras. Dan kerja keras merupakan merupakan suatu ajaran yang diajarkan di dalam Islam, dan kita perlu untuk mengetahui tentang bagaimanakah Islam memandang kerja keras itu. Di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini memiliki arti, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini kalau kita tadabburi adalah ayat yang mengajarkan kepada kita semuanya, mengingatkan kepada kita semuanya agar ada balance, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jangan sampai kemudian kita ini mengejar akhirat ya dengan zikir, ibadah, tetapi kemudian tidak bekerja, tidak melupakan urusan dunia. Tidak, dalam hal ini dalam ayat ini menjelaskan, janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Artinya apa? Ya bekerjalah, ya urus dunia lah, urusilah kehidupan di dunia ini, ya keseimbangan. Maka dengan bekerja, berkarir dan lain sebagainya, ini adalah Allah memberi kesempatan kepada kita semuanya ya untuk memperbaiki dunia, untuk menuju kepada akhirat. Jangan sampai kita ini kemudian mengejar akhirat atau kemudian melupakan dunia, atau mengejar dunia saja tapi kemudian akhirat terlupakan. Ini adalah orang yang rugi ya. Orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan kehidupan yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Allah di dalam firman yang lain, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi was syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Di sini ada perintah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Jadi kamu ketika bekerja, Allah mencatat, Rasulnya, orang-orang di sekelilingmu juga akan melihat bagaimanakah kerja kerasmu itu. Bekerja totalitas, ya, bekerja totalitas tanpa batas, ya. Artinya misalnya saya sebagai seorang guru, maka saya akan bekerja totalitas sebagai seorang guru, mengajar tiap hari, berpikir tentang bagaimana cara saya mengajar yang terbaik untuk siswa-siswa saya. Ketika Anda misalnya menjadi seorang pengusaha, maka Anda akan bekerja totalitas menjadi seorang pengusaha sehingga kemudian bisa mencapai target-target yang diinginkan, cita-cita yang diinginkan dari sebuah perusahaan itu. Ketika Anda menjadi seorang hakim, menjadi seorang polisi, menjadi seorang tentara, menjadi apapun, maka totalitas di dalam bekerja itulah yang akan dinilai oleh Allah dan Rasulnya, dan orang-orang di sekelilingmu juga akan melihat bagaimana kamu bekerja dengan sungguh-sungguh itu, dan pasti usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Di dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, "Ma akala ahdun ta'aman qattu khairum min ayyakula min amali yadi. Wa inna nabiyallahi Dawud kana yakula min amali yadi." Rasulullah SAW bersabda, tidak satu pun makanan yang dimakan oleh seseorang lebih baik daripada kerja tangannya. Sungguh Nabi Daud makan dari hasil kerja tangannya. Nah, ini hadis ini sangat menarik sekali, bahwa apa yang kita makan, ya, apa yang kita makan, dan apa yang kita makan itu adalah hasil dari kerja dari tangan kita sendiri. Itu lebih baik daripada engkau meminta-minta yang tidak berasal dari kerja tanganmu sendiri. Ya, jadi sesuap makan yang masuk ke dalam tubuh kita ini itu baik, memiliki nilai kebaikan apabila ia berasal dari kerja tangan kita sendiri. Sebagaimana haliah dari Nabi Daud makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Nah, ini yang kita maksudkan tadi. Jangan sampai kita menjadi parasit, menjadi hanya soal makan saja kita ini bergantung kepada orang lain. Mungkin untuk siswa-siswi yang ada di SO yang menjadi siswa atau menjadi mahasiswa masih dalam tanggungan orang tua. Tetapi ketika Anda sudah bekerja, maka jangan sampai kemudian kita ini terus menggantungkan kepada orang tua. Kalau diusahakan untuk mencari makanan sendiri, ya mencari makanan sendiri, dan kalau diusahakan pula kalau bisa kita ini justru memberi kepada orang tua. Jangan terus menerus kita ini minta dan minta dan selalu merepotkan orang tua, padahal kita sudah dewasa untuk bisa menentukan hidup kita sendiri. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada tugas-tugas yang harus kalian lakukan. Yang pertama, di dalam kita perlu memperdalam, ya, Anda perlu memperdalam lebih jauh tentang kerja keras ini, tetapi mungkin tidak pada teks-teks yang formalitas, tapi saya ingin mengajak Anda semuanya untuk mengenal bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang bekerja keras yang sangat luar biasa, seperti Abu Bakar, beliau juga seorang pedagang. Utsman bin Affan, beliau juga seorang pedagang kaya raya. Ali, Umar bin Khattab, dan Abdurrahman bin Auf ini. Nah, ini yang saya pilih adalah Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Beliau adalah seorang pedagang yang sangat hebat, sangat luar biasa. Ketika beliau hijrah ke Madinah,
beliau tidak memiliki apa-apa, kemudian beliau disaudarakan dengan seseorang dan tidak ingin dia itu menjadi parasit di keluarga, menggantungkan kehidupannya pada keluarga itu, tapi kemudian dia meminta hanya beberapa petak stand di sebuah pasar di Madinah yang di waktu itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Tapi Abdurrahman bin Auf mampu menaklukkan seluruh pedagang di sana dan ia menjadi seorang pedagang yang kaya raya. Nah, saya kepingin Anda semuanya untuk mengenal siapa Abdurrahman bin Auf. Maka tugasnya adalah tulislah cerita singkat, ya, biografi Abdurrahman bin Auf. Dan yang kedua adalah saya juga ingin Anda semuanya mengenal pengusaha-pengusaha Indonesia yang luar biasa, yang bisa kita ambil sisi-sisi bagaimana sebuah usaha kerja keras itu bisa berhasil Kita belajar pada pengusaha Samator yang ini saya dapatkan di podcastnya Pak Dahlan Iskan. Anda bisa ngeklik alamat YouTube ini, itu adalah sebuah wawancara tentang bagaimana seorang pengusaha mencapai kesuksesannya, tentu dilalui dengan berbagai macam cobaan. Dan saya kepingin Anda semuanya mengenal siapa Samator itu, siapa pengusaha Samator itu. Yang ketiga, saya juga ingin kalian melihat film yang sangat menarik, yang lama, film lama ini tapi sangat menarik sekali, untuk membangkitkan motivasi kita untuk bekerja keras, membangkitkan motivasi kita untuk jangan berleha-leha di dalam kehidupan ini, membangkitkan semangat kita untuk bahwa mencapai sebuah cita-cita itu adalah sesuatu yang logis, sangat berhasil, tetapi harus dilalui dengan sebuah kerja-kerja keras dan kerja-kerja cerdas. Ada sebuah film yang berjudul The Pursuit of Happiness. Nah, Anda diberi tugas untuk memberikan komentar ini satu paragraf, ya. Jadi saya tekankan lagi, tugasnya ada 3. Yang pertama adalah menulis cerita singkat Abdurrahman bin Auf. Yang kedua, memberikan komentar, ya, satu paragraf saja tentang pengusaha Samator ini. Dan yang ketiga adalah berikan sesuatu yang sangat menarik dari film The Pursuit of Happiness itu, satu paragraf saja. Nanti bisa dikirim ke WA di grup masing-masing. Sekian, terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan kajian materi dari kelas 12 ini. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.